Shalom saudara, jumpa lagi bersama dengan saya Relon Star. Kali ini saya akan membawakan firman Tuhan yang berjudul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Doa harus menjadi gaya hidup orang percaya, sebab di dalam doa ada mujizat-mujizat yang akan diberikan oleh Tuhan, dan doa adalah tindakan yang penting untuk kita menerima berkat, kuasa, serta penggenapan janji-janjinya. Mari kita bersama belajar dari bagaimana kehidupan doa dan pelayanan dari Nabi Elia, saudara. Saya ambil dari Raja-Raja, 1 Raja-Raja pasal ke-18 ayat 42 sampai 45. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak Gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, "Naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut." Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, "Tidak ada apa-apa." Kemudian saudara, kata Elia, "Pergilah sekali lagi." Demikianlah terjadi sampai 7 kali ya saudara. Pada ke-7 kalinya berkatalah bujang itu, "Wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut." Nah, lalu kata Elia, "Pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan." Nah saudara, hari ini kita akan belajar bersama-sama nih bagaimana kehidupan doa Nabi Elia ya saudara. Elia pada waktu itu dia habis melakukan pelayanan yang besar, yaitu menumpas 450 Nabi Baal ya saudara. Karena awalnya Tuhan mengatakan melalui Nabi Elia bahwa akan terjadi kelaparan. Nah, sesudah terjadi kelaparan ya saudara, kemudian Tuhan berfirman lagi melalui Nabi Elia ini, akan ada turun hujan. Nah saudara, Ahab ini seringkali menyimpang ya. Dia senang menyembah kepada dewa-dewa Baal, sehingga Elia harus selalu memperingatkan Raja Ahab saudara. Dan terjadilah 450 Nabi Baal ditumpas oleh Nabi Elia dalam pelayanannya. Dan setelah itu Tuhan berfirman lagi, katanya akan ada hujan di negeri Israel pada saat itu ya saudara. Dan kemudian akhirnya berkatalah Elia kepada Raja Ahab. Nah, ini adalah satu pertaruhan iman ya. Bagaimana Elia bisa meminta hujan kepada Tuhan, dan akhirnya setelah 7 kali ia mengecek apakah hujan itu udah muncul ya dari awan, akhirnya terjadilah seperti apa yang diimankan oleh Nabi Elia. Di ayat 45 dalam 1 Raja-Raja 18 dikatakan, "Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai, lalu turunlah hujan yang lebat. Ahab naik kereta lalu pergi ke Yesreel." Nah saudara, ini adalah kekuatan dari doa. Bagaimana kita bisa belajar dari doa-doa yang dinaikkan oleh Nabi Elia saudara. Apa yang bisa kita pelajari dari doa seorang Nabi Elia pada waktu itu yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa? Yang pertama adalah berdoalah dengan penuh keyakinan. Ya saudara, Elia berdoa tidak dengan khawatir. Elia berdoa dengan penuh keyakinan. Kita membaca ayatnya bersama-sama di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan di situ, Elia adalah seorang yang biasa ya saudara. Adalah orang biasa sama seperti kita. Namun ia berdoa dengan bersungguh-sungguh supaya hujan turun, maka turunlah hujan pada saat itu. Jadi kuncinya ya saudara, bagaimana supaya doa kita didengar oleh Tuhan, yaitu berdoalah dengan penuh keyakinan. Apa yang Anda doakan saudara, apa yang saudara rindukan terjadi dari Tuhan, doakanlah dengan penuh keyakinan, maka Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang kau naikkan kepada Tuhan tanpa ragu ya saudara. Jadi apapun yang kau
hadapi saat ini, mari berdoalah dengan tekun. Sama seperti Tuhan juga ya saudara, Tuhan Yesus pagi-pagi benar dia berdoa. Di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan sebelum ia melakukan pekerjaan dan aktivitasnya. Di situ Tuhan berdoa dan dia menaikkan permohonan kepada Tuhan atas apa yang akan dia lakukan untuk sepanjang hari itu. Demikian juga dengan kita saudara. Sebelum kita memulai hari kita, sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu, membawa segala perkara kita di hadapan Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menyertai kehidupan kita sepanjang hari itu. Nah saudara, belajar kembali dari Nabi Elia tersebut. Di dalam Yakobus 5 ayat 16 dikatakan Elia adalah manusia biasa, namun ia bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan turun, maka hujan turun. Dan dikatakan dalam Yakobus 5 ayat 16 bagian B bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Betul saudara, doa orang benar, tapi saudara harus menggarisbawahi ya, doa orang benar. Jadi ya saudara, untuk kita mendapatkan jawaban doa, untuk supaya bagaimana Tuhan menjawab doa kita, kita harus hidup benar di hadapan Tuhan. Karena di Yakobus tersebut dikatakan, stabiloin ya saudara, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi banyak orang tuh hanya melihat endingnya saja. Doa orang sangat besar kuasanya, padahal doa orang yang benar. Artinya saudara, kita harus menjaga hidup kita benar di hadapan Tuhan, baru kita datang kepada Tuhan dan berdoa, dan di saat itulah doamu adalah doa yang penuh kuasa. Dan Tuhan akan menjawab setiap doa-doa yang dinaikkan oleh orang-orang benar. Nah saudara, Daniel berdoa 3 kali ya saudara. Pagi hari dia berdoa, kemudian siang hari dia berdoa lagi, malam hari Daniel berdoa lagi ya saudara. Di dalam Daniel 6 ayat 10 dikatakan demikian, bahwa Daniel berdoa 3 kali 1 hari ya saudara. Nah saat ini saya mau bertanya kepada saudara, dalam 1 hari berapa lama waktu yang Anda berikan untuk berdoa setiap hari saudara? Kebetulan saya sendiri adalah seorang pendoa ya saudara, jadi saya senang berdoa setiap hari itu minimal 1 jam. Karena Tuhan mengatakan bahwa tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja. Jadi minimal 1 jam ya saudara untuk kita berdoa. Nah saudara, belajar dari Nabi Elia. Doa ini udah seharusnya menjadi gaya hidup dari orang percaya saudara. Sebab di dalam doa nanti, kalau saudara sudah rutin melakukan doa tersebut, saudara akan mengalami ada mujizat-mujizat dari Tuhan. Nah saudara, ada satu statement mengatakan demikian, banyak berdoa akan banyak mendapatkan jawaban doa. Sedikit berdoa, Anda akan mendapatkan sedikit jawaban doa. Tidak berdoa, Anda tidak mendapatkan jawaban doa. Jadi saudara, Anda mau pilih yang mana? Anda mau pilih yang mana kehidupan Anda? Anda banyak berdoa, maka jawaban-jawaban doa itu akan semakin banyak lagi Tuhan berikan dalam kehidupan Anda. Namun tidak berdoa, ya saudara tidak akan mendapatkan jawaban doa. Karena itu saudara, rajin-rajinlah berdoa, bertekunlah di dalam doa senantiasa. Nah saudara, doa adalah tindakan yang sederhana yang dapat dilakukan di mana saja dan kapanpun, tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah saudara, kita harusnya kita bersyukur ya saudara, karena syarat kita untuk kita bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan yaitu hanya melalui doa. Dan Tuhan tidak membatasi ruang dan waktu, kapanpun kita datang kepada Tuhan, saat itu juga Tuhan meresponi doa kita. Tuhan meresponi percakapan kita kepada Tuhan melalui doa-doa yang kita sampaikan kepada Dia. Nah saudara, ada sebagian orang yang mungkin tidak lagi berdoa karena kesibukan atau aktivitas sehari-hari. Nah saudara, hati-hati dengan 2 penghalang doa ya saudara. Ada 3.
ada 3 penghalang doa. Yang pertama adalah kesibukan aktivitas kita sehari-hari. Kemudian yang kedua, mungkin ada orang yang dulunya tekun berdoa, namun karena doanya tak kunjung-kunjung dijawab oleh Tuhan, maka dia tidak lagi berdoa. Itu yang kedua ya saudara. Yang pertama, penghalang doa adalah kesibukan kita sehari-hari. Nah saudara, iblis senang kalau Anda sibuk. Kenapa? Karena ketika Anda sibuk, Anda tidak lagi berdoa. Karena doa itu ada kuasa ya saudara, sehingga iblis akan berusaha menghalangi Anda untuk berdoa. Karena itu saudara, berdoalah dan saudara akan nikmati, saudara akan melihat bagaimana perkara-perkara yang besar itu akan Tuhan nyatakan melalui doa-doamu. Dan kemudian penghalang doa yang kedua saudara, mungkin ada orang yang dulunya udah tekun berdoa. Wah, dia berdoa 1 tahun, 2 tahun, namun Tuhan tidak menjawab doanya. Lalu dia berhenti saudara, dia mundur karena dia tidak percaya lagi, berarti akan kuasa Tuhan. Iman yang mengendur ya saudara. Namun saat ini saya mengajak saudara semua, mari saudara, bertekunlah dalam doa saudara. Jangan pernah menyerah dengan doa-doamu. Mungkin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun Anda tidak melihat kegerakan atau jawaban doa itu, namun mungkin di tahunnya kelima saudara, saat Anda berhenti berdoa, di situ Tuhan sedikit lagi akan menjawab doa-doamu. Karena itu saudara, jangan pernah berhenti, teruslah berdoa, teruslah berharap kepada Tuhan, berdoalah senantiasa. Itu kata firman Tuhan, tetaplah berdoa, bertekunlah dalam doa-doamu saudara. Kemudian penghalang doa yang ketiga adalah dosa. Di dalam Yesaya dikatakan bahwa yang merupakan pemisah antara aku dan Allahmu, telinga Tuhan tidak kurang panjang untuk mendengarkan doa-doamu, tapi yang merupakan pemisah antara Allah dengan engkau adalah dosa. Ya, betul saudara, dosa merupakan penghalang dari doa dijawab oleh Tuhan. Karena itu tadi doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bagaimana Anda bisa melakukan dosa nih hari ini, dan kemudian nanti Anda berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan, doa Anda jadi tidak powerful saudara. Doa Anda jadi di awan-awan aja, gak sampai ke surga. Karena tidak ada terobosan yang bisa terjadi kalau Anda melakukan dosa. Karena itu jangan lakukan dosa. Hiduplah dengan benar di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab doa-doamu. Doa-doamu tidak akan terhalang saudara, kalau Anda banyak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Oke, nah saudara, firman Tuhan jelas mengatakan bahwa doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Tuhan menjamin apa saja yang kita minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, maka kita akan menerimanya. Di dalam Matius 22 ayat 21 dikatakan demikian. Nah saudara, ada yang menarik. Ada kisah di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Ya saudara bisa membacanya sendiri, tentang janda yang memohon kepada hakim saudara. Janda ini datang berkali-kali kepada hakim. Tolong belalah perkaraku. Demikian dia mengusik si hakim ya saudara. Dia datang dengan tidak menyerah, dia datang terus menerus, sampai akhirnya suatu kali si hakim ini berkata, ya sudahlah, tidakkah Tuhan akan membela orang yang terus menerus datang kepada Tuhan, yang meminta keadilan, yang meminta permohonan kepada Allah? Tidakkah Allah akan memperhatikan orang yang demikian saudara? Sama seperti Hana juga ya saudara, ketika dia memohon kepada Tuhan, dia ingin punya seorang anak, dan pada akhirnya Tuhan menjawab doanya. Saudara, demikianlah doa yang Tuhan inginkan dari kita. Yang kedua ya saudara, bagaimana doa itu dapat mengubah segala sesuatu, yaitu yang kedua, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Di dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8 mengatakan kepada kita pesan yang demikian kuat dari seorang janda ya saudara, ketika dia berkali-kali datang kepada hakim tersebut ya saudara.
Pada akhirnya hakim tersebut membela perkara si janda tersebut, saudara. Demikianlah Allah kita, saudara. Ketika Anda datang dengan tidak jemu-jemu kepada Tuhan, berdoalah dengan tidak jemu-jemu, pada saat itulah Tuhan akan tergugah hatinya, saudara. Ketika Anda datang terus-menerus dengan tidak menyerah, disitulah Anda dapat mengubah segala sesuatu. Anda dapat mengubah hati Tuhan untuk mendengarkan perkaramu, untuk membela perkaramu, sama seperti yang dialami oleh janda tersebut, saudara. Jangan pernah berhenti menyerah dengan doa-doa yang Anda naikkan. Kalau satu kali Anda berdoa belum dijawab oleh Tuhan, jangan berhenti di situ, saudara. Saya pun mengalami banyak sekali kesaksian hidup saya, saudara, bagaimana saya berdoa untuk sesuatu hal dan doa itu tidak dijawab hanya dalam 1, 2, 3 tahun, saudara, tetapi bisa sampai bertahun-tahun, 10 tahun lebih, saudara, baru Tuhan jawab. Namun pada intinya adalah Tuhan menjawab doa. Cepat atau lambat Tuhan menjawab doa kita, itu adalah kendali Tuhan, saudara. Itu udah urusannya Tuhan. Urusan kita adalah kita berdoa, kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Masalah Tuhan menjawabnya cepat atau lambat, itu semua adalah di bawah kendali Tuhan, keputusan Tuhan, saudara. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, tetaplah berdoa. Nah, saudara, ini adalah suatu perintah yang sangat penting dalam kehidupan kita untuk selalu berdoa. Karena doa itu mengandung kekuatan yang dahsyat dalam kehidupan kita orang percaya, saudara. Karena itu iblis takut ketika Anda berdoa. Karena doa itu mengandung kuasa yang sangat besar, sehingga iblis tuh akan berusaha untuk membuat Anda sibuk dengan urusan Anda sehari-hari sehingga Anda tidak lagi berdoa. Oleh karena itu, saudara, tetaplah berdoa. Karena orang yang selalu berlutut menghadap Tuhan akan selalu bisa berdiri menghadapi apapun. Saudara, di dalam Efesus 3 ayat 20 dikatakan demikian ya, saudara. Kekuatan kita adalah berasal dari Tuhan. Dan kekuatan orang percaya, saudara, ketika dia berlutut menghadap Tuhan untuk datang dan berdoa, menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan, maka ia yang akan bertindak menyelesaikan segala masalah-masalah dalam kehidupan Anda. Nah, saudara, di sini saya mau membagikan ada 5 tujuan kita berdoa. Yang pertama adalah penyembahan atau pujian. Yang kedua adalah ucapan syukur. Yang ketiga adalah pertobatan atau pengakuan dosa. Kemudian yang keempat adalah permohonan. Yang kelima adalah syafaat. Jadi, saudara, apa yang Anda lakukan ketika mulai berdoa? Pertama adalah saudara lakukan penyembahan terlebih dahulu. Karena dia adalah Tuhan, dia Allah yang layak disembah, dia Allah yang layak untuk kita tinggikan. Amin. Karena itu berdoalah terlebih dahulu, lakukan penyembahan, naikkan penyembahan, pujianmu, penuhkan bait Allah itu dengan penyembahan yang datang dari hati kita, saudara. Kemudian masuk lagi ya, saudara, yang kedua, ketika Anda berdoa itu naikkan ucapan syukur, saudara. Bersyukurlah buat kesehatan yang Tuhan berikan. Bersyukurlah buat pemeliharaan Tuhan, nafas hidup yang Tuhan berikan. Bersyukurlah buat berkat-berkat yang Anda terima di hari kemarin, sehingga hari ini pun Tuhan juga akan mempersiapkan berkat-berkat yang baru bagi hidup saudara. Naikkan ucapan syukur. Kemudian ini yang jangan pernah dilupakan, saudara. Yang ketiga adalah pertobatan atau pengakuan dosa. Minta ampun, saudara. Jika saudara kemarin sudah berbohong, misalnya saudara kemarin sudah menipu orang, atau kemarin saudara sudah jatuh di dalam dosa, ketika Anda berdoa, lakukan pengakuan dosa, saudara. Jadi pengakuan dosa bukan dilakukan hanya di awal ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya di awal ya, saudara, tetapi dalam perjalanan hidup kekristenan kita juga, saudara, harus selalu mengaku dosa. Karena kita ini rentan sekali melakukan dosa, saudara. Gak mungkin dalam 1 minggu ini misalnya ya, saudara, Anda hidupnya bersih terus, Anda hidupnya kudus terus. Tidak mungkin. Akuilah, atau mungkin Anda pernah menyakiti hati orang lain, akuilah itu di dalam doa. Ini adalah poin yang ketiga yang harus dilakukan ketika Anda sedang berdoa.
yaitu pengakuan dosa. Setelah Anda mengaku dosa, lakukan pertobatan bahwa Anda tidak akan melakukan lagi dosa atau kesalahan yang sebelumnya Anda sudah pernah lakukan. Kemudian yang keempat, maju lagi saudara, barulah setelah penyembahan, setelah ucapan syukur, setelah pengakuan dosa, baru masuk kepada permohonan ya saudara. Jangan belum apa-apa ya saudara, udah datang berdoa, bangun tidur mungkin saudara udah, Tuhan saya mau minta berkat, saya mau minta diberkati, saya mau naik pangkat, Tuhan tolong berikan saya kesembuhan, Tuhan tolong berikan saya mobil, berikan saya rumah, berikan saya bla bla bla. Wow saudara, ada prolognya saudara ketika kita berdoa ya. Sembah Tuhan dulu, kemudian ucapan syukur dulu, baru kita mengaku dosa kita dulu. Itu tandanya bahwa kita rendah hati di hadapan Tuhan. Barulah saudara Anda naikkan permohonan. Apa yang Anda rindukan terjadi, barulah saudara Anda ucapkan itu di dalam doa. Kemudian yang kelima adalah syafaat. Nah ini juga bagian yang penting dari doa saudara. Di dalam syafaat Anda berdoa bagi orang lain yang sedang sakit, berdoa bagi suamimu, berdoa bagi istrimu, berdoa bagi anak-anak, berdoa bagi saudara-saudara, berdoa bagi umat Tuhan yang lain atau siapapun yang Anda kenal, dan berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia ya saudara. Ini adalah paket lengkap ketika berdoa saudara. Jadi pertama adalah penyembahan, kedua adalah ucapan syukur, yang ketiga adalah pertobatan atau pengakuan dosa, yang keempat permohonan, yang kelima syafaat. Anda berdoa bagi orang lain. Nah ketika Anda rutin melakukan hal ini, saudara tinggal menunggu bagaimana kuasa Allah itu bekerja melalui doa-doa yang Anda naikkan kepada Tuhan. Tetaplah berdoa saudara. Doa itu juga mampu mengatasi kekhawatiran dan kegelisahan yang Anda hadapi ya saudara. Kalau Anda rutin berdoa 1 jam, itu akan memberikan Anda ketenangan. Dan ketika jiwa Anda tenang, Anda dapat berpikir dan Anda dapat menghasilkan sesuatu dari hasil pemikiran Anda tersebut. Oke? Mari umat Tuhan, berdoalah dengan penuh keyakinan seperti Nabi Elia. Kedua, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Yang ketiga, kalau doa belum dijawab, tetaplah berdoa. Intinya saudara, teruslah berdoa sampai Anda melihat bagaimana ada perubahan-perubahan mungkin yang mulai terjadi, ada pintu-pintu yang tertutup mulai Tuhan bukakan dalam hidup saudara. Bagaimana Anda mulai melihat ada satu yang berbeda yang Tuhan lakukan dalam kehidupan Anda. Itu hanya bisa Anda dapatkan kalau Anda rutin berdoa, kalau Anda berdoa dengan tidak jemu-jemu. Karena doa itu dapat mengubah segala sesuatu di sekitar kita saudara. Hanya dengan menaikkan doa-doa, maka suami Anda dapat berubah. Hanya dengan menaikkan doa-doa, saudara bisa mengalami kenaikan, promosi, jabatan dari Tuhan. Itu semua bisa Anda dapatkan melalui doa. Saya berdoa biar setiap Anda yang mendengarkan video ini dapat bertumbuh di dalam kehidupan doa Anda dan dapat menjadikan Anda prajurit-prajurit doa yang tidak pernah menyerah. Berdoa di dalam kehidupan doa pribadi Anda, tidak pernah menyerah, tetapi membawa semuanya ke hadapan Tuhan sampai Tuhan melakukan sesuatu di dalam kehidupanmu, sampai Tuhan membukakan hal-hal yang tadinya kelihatan tertutup, maka akan terbuka. Tuhan bukakan bagimu karena Anda rutin berdoa. Puji Tuhan, kiranya video khotbah ini dapat memberkati Anda semua. Dan jikalau Anda mempunyai sesuatu hal yang untuk didoakan, nanti saya dan bersama-sama dengan rekan-rekan saya akan berdoa bagi saudara. Saudara bisa menghubungi nomor di bawah ini untuk pelayanan doa dan counseling. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.